Apa? Saya mulai ya, Pak. Ya, silakan Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Fraudulent Financial Statement dalam Perspektif Faucinas Hexagon Fraud Theory pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang penelitian saya itu adalah menurut Sutrisno tahun 2012, laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari proses akuntansi perusahaan yang dibuat untuk menunjukkan keadaan keuangan dari perusahaan tersebut kepada para pengguna laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kecurangan pada laporan keuangan sendiri itu merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh manajemen di suatu perusahaan untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan dengan cara memanipulasi informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah menurut hasil survei dari Association of Certified Fraud Examiners Global di tahun 2020 itu menunjukkan bahwa persentase fraud dengan jenis fraud pada laporan keuangan itu menduduki persentase yang terkecil. Namun kerugian yang diakibatkan oleh fraud laporan keuangan tersebut menduduki peringkat yang terbesar, yaitu sebesar $954.000. Lalu menurut ACFA Indonesia Chapter tahun 2020, industri pertambangan itu menempati urutan ketiga sebagai industri yang paling dirugikan akibat fraud. Hal tersebut didukung dengan adanya temuan-temuan kasus fraud pada laporan keuangan, yaitu yang pertama pada PT Garda Tujuh Buana yang dituding melakukan manipulasi laporan keuangan akibat adanya laporan keuangan perusahaan tahun 2012 yang tidak sesuai. Lalu untuk tahun 2015 pada PT Timah Persero diduga memberikan laporan keuangan fiktif untuk menutupi kinerja keuangannya yang terus mengkhawatirkan di semester 1 tahun 2015. Untuk tindakan fraud sendiri dapat dideteksi dengan menggunakan fraud model. Dan fraud model yang saya gunakan ini adalah Hexagon Fraud Theory yang dikembangkan oleh Faucinas di tahun 2019. Untuk rumusan masalahnya, dari Hexagon Fraud Theory itu saya jadikan 9 variabel independen sehingga rumusan masalah saya menjadi 9. Mungkin saya singkat untuk pembacaannya menjadi apakah financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, rationalization, competence, arrogance, dan collusion berpengaruh terhadap potensi terjadinya fraud pada laporan keuangan. Untuk tujuan penelitiannya juga saya singkat menjadi membahas dan menganalisis pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, effective monitoring, rationalization, competence, arrogance, dan collusion terhadap fraud laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Untuk grand teori yang saya gunakan adalah teori agensi, di mana adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak disebut prinsipal yang menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan jasa atas meliputi pendelegasian wewenang pertanggungjawaban pengambilan keputusan kepada pihak agen. Nah, akibat adanya pendelegasian wewenang tersebut, maka timbullah konflik agensi atau masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham, di mana di sini adalah prinsipal, dengan manajemen sebagai agen. Lalu untuk teori fraud yang saya gunakan ini adalah Hexagon Fraud Theory, yang sebenarnya teori ini pertama kali dikemukakan oleh Krese di tahun 1953, di mana Krese tersebut mengungkapkan bahwa ada 3 elemen yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Seiring berkembangnya waktu, teori tersebut dikembangkan pada tahun 2004 oleh Worthy and Hermanson, yaitu fraud
Diamond menambahkan elemen capability. Lalu untuk 2015 dikembangkan lagi oleh Crowley menjadi Pentagon menambahkan elemen arrogance. Dan yang saya gunakan ini adalah hexagon fraud theory yang dikembangkan oleh Faucinas dengan menambahkan elemen polusi. Selanjutnya ini adalah apply teori saya. Yang pertama itu ada variable dependent saya itu adalah fraud pada laporan keuangan atau bisa disebut dengan fraudulent financial statement. Ini definisi menurut Statement of Standard AICPA di tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan mencakup penyajian yang disengaja, termasuk penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memengaruhi persepsi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada variabel independen saya itu dalam perspektif hexagon fraud. Yang pertama itu adalah elemen pressure. Pressure sendiri ini merupakan tekanan yang dirasakan oleh manajemen perusahaan. Nah, menurut buku akuntansi forensik Tuana Kota 2018, tindakan fraud itu dilakukan oleh seseorang berawal dari tekanan yang menghimpitnya. Untuk elemen pressure sendiri ini saya klasifikasikan menjadi 3, yaitu tekanan yang ditimbulkan akibat financial stability atau keadaan stabil keuangan dari suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah tekanan yang ditimbulkan dari eksternal perusahaan, yaitu external pressure. Lalu yang ketiga itu ada target keuangan dari perusahaan yang dapat menyebabkan tekanan tersendiri untuk manajemen membuat manipulasi laporan keuangan. Lalu elemen yang kedua itu ada opportunity atau peluang. Peluang di sini menurut Tuana Kota juga merupakan peluang bagi pelaku untuk melakukan fraud tanpa diketahui orang lain. Dan kemudian saya klasifikasikan menjadi 2, yaitu peluang yang diakibatkan adanya nature of industry ini merupakan suatu kondisi ideal dari industri perusahaan yang dapat menciptakan timbulnya peluang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua ini adanya ketidakefektifan pengawasan di suatu perusahaan yang dapat membuka peluang untuk manajemen melakukan suatu tindakan kecurangan. Lalu untuk elemen yang ketiga, rationalization, itu merupakan upaya pelaku tindak kecurangan untuk mencari pembenaran atas tindak kecurangan yang dia lakukan. Untuk competence, ini menurut Wolfe and Hermanson merupakan situasi di mana pelaku fraud memiliki keterampilan untuk melakukan tindakan fraud. Untuk arrogance, merupakan sikap superioritas dari seseorang yang percaya bahwa internal control tidak berlaku atas dirinya sehingga dapat menciptakan potensi melakukan manipulasi laporan keuangan. Dan juga yang terakhir itu adalah kolusi, adalah perjanjian menipu antara 2 orang atau lebih guna mengambil tindakan untuk beberapa tujuan yang kurang baik. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang saya gunakan ada 11 yang terdiri dari 5 internasional dan 6 nasional. Ini saya tampilkan beberapa dari penelitian terdahulu saya. Yang pertama ada dari Sari dan Nugroho tahun 2020. Untuk yang kedua ada penelitian dari Novita tahun 2019. Hidayah dan Saptarini tahun 2019, Oscelik tahun 2020, Omukaga 2019. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Sebenarnya hipotesis saya itu terdapat 6 karena sesuai dari hexagon fraud teorinya. Namun untuk elemen pressure itu saya klasifikasikan lagi menjadi 3. Lalu untuk opportunity itu juga saya klasifikasikan lagi menjadi 2. Untuk elemen pressure sendiri, yang pertama ada financial stability, berpengaruh positif terhadap potensi fraud. Lalu untuk yang kedua external pressure, berpengaruh positif. Untuk yang ketiga, financial target juga berpengaruh positif. Lalu untuk hipotesis kedua, itu adalah peluang. Peluang di sini saya klasifikasikan menjadi 2, yaitu nature of industry berpengaruh positif, sedangkan effective monitoring berpengaruh negatif terhadap potensi terjadinya fraud laporan keuangan. Untuk hipotesis ketiga adalah rationalization, itu berpengaruh positif. Untuk yang keempat ada competence, berpengaruh positif juga. Untuk hipotesis 5 dan ke-6, arrogance dan collusion juga berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya fraud laporan keuangan.
Untuk metode penelitiannya, saya objeknya menggunakan perusahaan sektor pertambangan periode 2015 sampai 2019. Untuk desain penelitiannya menggunakan kausalitas. Untuk jenis datanya, data sekunder. Teknik pengumpulan datanya itu teknik dokumentasi. Untuk sampelnya dipilih menggunakan purposive sampling. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Yang pertama itu ada variabel dependent yang saya gunakan itu fraud laporan keuangan diukur menggunakan skala rasio, menggunakan rumus F-score yaitu sama dengan accrual quality ditambah financial performance. Accrual quality sendiri itu dihitung menggunakan rumus RSST accrual atau penjumlahan dari perubahan working capital ditambah perubahan dari non-current operating tambah perubahan dari financial accrual dibagi average total asset. Untuk financial performance-nya itu rumusnya adalah perubahan dari akun receivable ditambah perubahan dari akun inventory tambah perubahan dari cash sales dan ditambah perubahan dari akun earnings. Nah, ini selanjutnya operasionalisasi variabel independen saya. Yang pertama, financial stability digunakan rumus pertumbuhan aset. Lalu external pressure menggunakan rumus rasio leverage. Financial target menggunakan rumus return on asset. Nature of industry menggunakan rumus perubahan akun piutang terhadap sales. Untuk efektif monitoringnya menggunakan persentase Dewan Komisaris Independen. Rationalization-nya menggunakan total accruals to total asset. Kompetensinya menggunakan variabel nominal yaitu dummy, adanya pergantian direktur. Untuk arrogance menggunakan nominal, skala nominal yaitu menggunakan jumlah dari foto CEO yang terpampang pada annual reports. Dan collusion-nya menggunakan skala nominal yaitu dummy, adanya kerjasama perusahaan dengan proyek dari pemerintah. Selanjutnya teknik pengolahan datanya saya menggunakan eViews, menggunakan regresi data panel. Yang pertama ada statistik deskriptifnya, lalu yang kedua ada regresi data panelnya yaitu uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Untuk uji asumsi klasiknya ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan berikut ini adalah rumus dari regresi linear data panel saya, di mana ada FFS itu adalah fraudulent financial statement sama dengan alpha ditambah beta 1 growth in asset, IT tambah beta 2 leverage, IT tambah B3 beta 3 ROA ditambah beta 4 receivable ditambah beta 5 persentase independen komisaris ditambah beta 6 total accruals ditambah beta 7 pergantian direktur tambah beta 8 CEO picture ditambah beta 9 itu ada cooperation with government ditambah error. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya itu ada uji T parsial dan yang kedua ada koefisien determinasi. Sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Tapi mengenai tujuan penelitian itu sama aja dengan masalah 9, tujuan 9 juga dirinci ya. Oh iya Pak, ya, sebenarnya di draftnya itu dirinci Pak, cuman di sini saya singkat. Rinci aja nggak apa, rinci nanti belum tanya lagi buat mereka ya. Oh iya Pak, oke. Terus nanti seperti misalnya beda fraud sama earning measurement nanti tolong di itu ya, kalau ada nanya seperti itu, kayak seperti kasus si ya Pak, si Ica ya Pak, Ica. Jadi Ica itu sebenarnya di Sumayan ada tuh, itu earning measurement itulah salah satu proses memilih metode akuntansi yang masih di bawah, yang masih dalam kerangka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk tujuan mendapatkan laba tertentu. Itu yang manajemen. Kalau fraud itu kecurangan penggunaan metode akuntansi yang dipilih itulah metode yang tidak diakui dalam standar akuntansi. Itu kecurangan itu. Jadi kalau nggak sesuai standar akuntansi itu curang. Misalnya dia pilih metode yang nggak ada di standar akuntansi, itu curang, itu juga salah saja ya. Itu pelapor juga salah, itu curang namanya, curang lapornya. Jadi tapi kalau di manajemen itu bukan curang, itu dia milih
sesuai secara akuntansi, cuman nilainya itu tujuan menghasilkan laba tertentu kan, itu yang mungkin sama curangan ya. Jadi kalau earning manajemen itu bukan pelanggaran ya, nggak ada masalah, tapi tergantung moral azab dari masing-masing manajer. Kemudian juga nanti yang perlu besok nanya siapa yang nanya? Dosennya masih apa? Dosennya? Bu Ira sama Bu Lediana, Pak. Oh, Bu Lydia Spina, Lydiana. Iya. Oh, kalau Ira itu kadang mahasiswanya masih bimbingan ya Pak, yang bikin ini, yang bikin Iya, Pak. apa? Tapi bukan yang apa? Kamu levelnya apa? Level yang itu kan? Kamu yang ada Hexagon, Pak. hexagon, dia bukan hexagon. Di bahasa hexagon itu apa? Di bahasa hexagon apa namanya? Pentagon, Pak. Dia pentagon, bukan hexagon namanya mahasiswanya, dia bikin pentagon. Jadi nanti kalau Mbak Ira itu termasuk menguasai itu ya. Jadi yang perlu kamu perhitungkan lah mengenai kaitan antara masing-masing, bisa menjelaskan kaitan masing-masing dari unsur-unsur dari hexagon itu, bagaimana kaitan dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Misalnya hubungan positif negatif itu bisa kamu jelaskan kenapa positif, kenapa negatif. Kamu harus memahami persamaan itu, persamaan rumus untuk bisa memahami apa arti rumus itu. Misalnya contoh untuk unsur pentagon yang butir yang bagian satu ya, yang ada ada rumus ada 3 tuh, masing-masing itu bedanya apa kan? Iya, Pak. Rumus itu artinya apa? Arti kalau rumus ini misalnya contoh misalnya A tambah B sama mana Y itu artinya apa? Aku bisa jelaskan bahwa kalau B makin tinggi, Y-nya makin rendah, A-nya makin tinggi, Y-nya makin tinggi gitu. Itu contohnya ya. Nah, itu bisa jelaskan seperti itu apa arti dari rumus. Karena waktu mahasiswanya itu pro kan saya yang nanya itu saya pertanyaan kayak gitu, jadi baru bisa kamu senggak itu pentagon itu. Terus yang bukan pentagon di Indonesia ada banyak kan penelitian, ada berapa orang pentagon itu? Yang mana Pak? Pentagon atau hexagonnya Pak? Hexagon. Hexagonnya itu cuman karena dia baru ya Pak di tahun 2019. Jadi yang saya temukan itu cuman satu yang kuantitatif Pak. Selebihnya itu kuesioner gitu Pak. Kualitatif. Jadi yang saya temukan hanya satu sih Pak. Kualitatif ya. Jadi itu kamu harus tahu itu ya. Kenapa terus yang kedua lah berikutnya apa beda hexagon sama pentagon? Iya Pak. Bedanya apa ya? Terus apakah data-data yang diperlukan dalam untuk setiap komponen di hexagon itu ada nggak laporan keuangan? Gimana mencarinya kan? Iya Pak. Itu arti dari rumus itu harus tahu juga ya. Apa maknanya kan? Gitu. Terus ketika kamu di Purnamina menyatakan kecurangan laporan keuangan itu ada di kasus-kasusnya di latar belakang gitu ya. Iya Pak. Itu aja. Jadi kemudian kamu sampelnya apa? Perusahaan pertambangan Pak. Pertambangan, kenapa pertambangan kamu pilih? Kok nggak perbankan, kok nggak manufaktur ya? Iya Pak. Pertambangan, memang ada apa dengan pertambangan itu? Apakah kasus-kasus banyak di pertambangan atau gimana gitu? Rasanya apa? Rasanya apa tuh? Alasannya saya jawab Pak. Iya. Alasannya itu ada di latar belakangnya Pak. Jadi jadi menurut ACF Indonesia Chapter ini, industri pertambangan menempati urutan ketiga sebagai industri yang paling dirugikan setelah industri keuangan dan perbankan dan industri pemerintahan. Nah, hal tersebut juga didukung oleh adanya temuan-temuan. Dirugikan kasus-kasus kecurangan itu? Kenapa Pak? Dirugikan kenapa kasus-kasus apa? Kayak paling tingginya gitu Pak yang terjadi itu di industri pertambangan. Ya, kamu jelasnya ini dirugikan karena ada kasus-kasus fraudulent itu banyak terjadi di pertambangan gitu ya? Iya. Nah, kamu semua contohnya. Jadi dibandingkan industri lain, pertambangan itu boleh banyak jadi korban kecurangan. Iya betul Pak. Kamu referensi sumber-sumber dari mana gitu ya? Ya. Gitu. Jadi kamu tertarik untuk bikin pertambangan. Kalau industri lain kan sebanyak di pertambangan gitu ya? Iya Pak. Terus tanya itu ya, tanya. Ya. Itu tadi berapa menit udah kamu ukur tadi itu? Udah Pak, udah 14 menit sih Pak tadi. Oh iya 14 menit ya, udah cukup lah ya. Ada yang kamu tanyakan nggak pada saya?
Mungkin jadi ini Pak, kan ini kan penelitian heksagon itu kan saya cuma ketemu satu. Ya. Nah, dia tuh ngukurnya pakai variabel dummy. Jadi dia melihat apakah perusahaan itu melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah gitu Pak. Itu di butir apa tuh, elemen mana tuh dia pakai? Di heksagon Pak yang kolusi. Kolusi. Kalau kamu pakai apa? Saya sama kayak gitu Pak, karena kan saya juga nggak tahu ukurnya pakai apa. Jadi saya menemukan satu penelitian itu yang menggunakan variabel dummy itu. Jadi saya ikutin dari penelitian itu sih Pak. Kalau dummy itu gimana nanti datanya? Nah, datanya itu juga sebenarnya di penelitiannya itu tidak dijelaskan secara detail gitu ya Pak. Nah, maksudnya kalau satu apa? Kalau satu itu perusahaan terdapat kerjasama dengan pemerintah gitu Pak. Oh. Jadi misalnya kalau BUMN berarti dia langsung satu gitu. Oh, maksudnya kalau dia perusahaan BUMN satu? Iya, jadi yang selain BUMN itu dilihatnya dari laporan tahunannya di waktu itu udah saya cari sih Pak, ada tuh di perjanjian penting gitu Pak, di bagian-bagian bawah laporan keuangannya ada. Nah, indikasi kolusi itu maksudnya, indikasi kolusi itu pertama dia perusahaan BUMN pasti ada kolusi dengan pemerintah itu maksudnya. Iya. Yang kedua kalau swasta gimana? Nah ya kalau swasta itu dengan adanya itu Pak perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah gitu. Gimana lihatnya? Lihatnya di mana? Lihatnya ada, saya cari di laporan keuangan itu ada sebenarnya di bagian perjanjian penting gitu sih Pak. Ada sebenarnya, cuman takutnya ditanya gitu gimana ya Pak? Jadi tanya kamu jawab aja baik kan. Jadi kamu siapkan laporan keuangan yang ada perjanjian dengan pemerintah itu perusahaan swasta. Saya cari yang contohnya gitu ya Pak? Contohnya ya. Oke. Gitu. Dan itu juga kalau bisa jumlahnya jangan dominan yang kolusi, kalau berimbang, kalau bisa berimbang. Misalnya contohnya perusahaan yang kemungkinan kolusi kuat dengan pemerintah ini 50%, yang enggak 50% misalnya, atau 40-50, pokoknya jangan agak berimbang lah. Kalau berimbang percuma aja. Iya Pak, oke. Iya. Itu harus dilihat tuh ya. Iya. Ya, itu. Jadi dummy-nya ada berapa dummy? Satu itu aja dummy-nya? Ada 3 Pak. Lagi apa? Yang pergantian direktur sama jumlah foto CEO-nya. Foto CEO ya. Terus ini juga kalau jurnal kan di Indonesia bisa aja satu, tapi kalau di luar negeri ada berapa? Yang heksagon? Banyak Pak. Yang heksagon itu penelitiannya heksagon berapa? Banyak kan? Yang heksagon tuh saya nggak menemukan sih Pak, adanya tuh kebanyakan yang luar negeri, yang itu diamond, yang di teori-teorinya yang bukan heksagon gitu, yang di bawah heksagon yang sebelumnya teorinya. Pentagon, diamond, triangle itu. Tapi ada sih Pak yang dari internasionalnya. Cuman yang kalau ini dari internasional ada tuh mendukung jurnalnya, paling tidak ada 3 atau 4. Iya, saya udah sih Pak. Udah berapa? Udah 5 Pak ada. Nah ada 5, jadi kamu tahu tuh besok itu kalau 5 tuh 4 luar negeri, 1 di Indonesia, bilang gitu ya. Iya. Apa masing-masing 5 itu perbedaannya apa? Di segi variabel, terutama untuk penggunaan variabel ada beda nggak 5 dari jurnal itu? Ada Pak, jadi kalau yang internasional itu nggak ada yang pakai heksagon, jadi teorinya itu saya kembangkan menjadi heksagon gitu. Bukan, yang heksagon, yang heksagon itu ada nggak di luar negeri? Kan ada 4 dong. Oh, nggak ada Pak. Hah? Yang heksagon itu saya cuma nemunya yang nasional doang, yang 1. Oh itu. Beda sama pentagon, heksagon beda apa? Beda, dia cuma nambah 1 variabel gitu sih Pak, yang heksagon ini. Nah itu kamu kasih tahu ya, nambah 1 variabel, dia 1 variabel tambah itu ada di jurnal dalam negeri 1. Luar negeri masa nggak ada? Luar negeri masa nggak ada? Luar negeri belum ada? Belum. Oh ya Saya udah. cari sih ada. Ya udah, kamu coba aja nanti ya. Iya Pak. Karena kita baru cukup aja ya. Lihat lagi lah. Udah sih Pak. Iya. Berarti nanti saya siapin jawaban-jawabannya dulu aja ya Pak. Iya. Kamu pelajari lah ya.
saya. Yang banyak nanya itu mungkin Bu Ira tuh. Iya Pak. Lebih dalam enggak Bu Ira ya. Oke, ada lagi ya apa Evita? Udah cukup sih Pak. Iya. Tapi kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, saya doakan semua lancar besok ya. Besok lancar. Amin. Kekurangan kamu sehat selalu ya. Amin. Iya, Jam makasih 1 Pak. besok ya. Jam 1 besok ya. Iya Pak. Oke, jam 1. Jadi saya besok berdoa supaya kamu lancar aja, nggak kurang satu apapun ya. Iya, makasih Pak. Sehat-sehat selalu juga Pak. Alhamdulillah, insya Allah ya. Semua salam keluarga ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak. Sama-sama Devita. Izin live ya Pak. Ya silakan Devita, silakan. Assalamualaikum, makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.